Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nima Deni Sandik Pandeni. Saya dari Kota Denpasar. Saya kuliah di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar atau yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Latar belakang saya mengikuti program ini adalah karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, mulai dari dunia perekonomian hingga dunia pembelajaran atau pendidikan. Selama pandemi, seluruh proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Akibatnya, proses belajar mengajar tidak berjalan secara maksimal. Karena itu, pada masa pandemi ini, tentu saja kita sebagai mahasiswa memiliki banyak waktu luang karena perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Dan ketika saya mengetahui tentang kegiatan MDR ini, dari salah satu rekan saya langsung tertarik untuk mengikutinya. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif, jadi saya tertarik untuk mengikuti program ini. Dengan mengikuti program mengajar dari rumah, saya bisa menambah pengalaman saya dalam hal mengajar, sekaligus berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan semasa saya sekolah kepada adik-adik yang saya ajar. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SD yang berada di sekitar lingkungan rumah saya. Metode mengajar yang saya gunakan adalah pertama memberikan materi, kedua memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, dan kemudian ketiga saya memberikan soal latihan kepada peserta didik untuk mengulas materi-materi yang telah saya berikan. Pada minggu pertama bulan Oktober, saya mengajar pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pada pukul 15.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA dengan jumlah peserta didik 1 orang. Materi yang saya ajarkan adalah materi pendidikan agama Hindu, di mana pada materi ini saya mengajarkan tentang 3 kerangka dasar yang membentuk agama Hindu, yaitu 1. Tatwa yang merupakan pengetahuan tentang filsafat agama, 2. Susila yang merupakan pengetahuan tentang sopan santun atau tata krama, dan 3. Upacara yang merupakan pengetahuan tentang yajna atau upacara agama. Pada minggu kedua bulan Oktober, saya mengajar pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA dengan jumlah peserta didik 1 orang. Di sini saya mengajar dengan melanjutkan materi agama Hindu, yaitu tentang Pancasrada. Pancasrada merupakan 5 kepercayaan dalam agama Hindu. Pancasrada terdiri dari 1. Brahman,
yang berarti percaya akan adanya Sang Hyang Widi atau Tuhan. 2. Atman, yang berarti percaya akan adanya Sang Hyang Atman. 3. Karma, yang berarti percaya akan adanya hukum karma pala. 4. Samsara, yang berarti percaya akan adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Dan 5. Moksa, yang berarti percaya akan adanya kebahagiaan rohani. Pada minggu ketiga bulan Oktober, saya mengajar pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA. Dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan tentang tata cara dan mantra sembahyang dalam agama Hindu, yaitu tentang bagaimana sikap badan yang tepat saat beribadah, bagaimana sarana dan prasarana yang tepat dalam beribadah, dan bagaimana mantra-mantra sembahyang dalam agama Hindu. Pada minggu keempat, saya mengajar di bulan Oktober pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA. Dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana pada materi ini saya mengajarkan tentang makna-makna yang terkandung dalam setiap bait Pancasila. Pada minggu kelima bulan November, saya mengajar pada hari Minggu 1 November 2020. Pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA. Dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya memberikan materi tentang kaitan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, di mana di sini saya menjelaskan tentang ajaran-ajaran agama yang memiliki kaitan erat dengan ajaran-ajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Pada minggu ke-6 saya mengajar pada bulan November. Saya mengajar pada hari Minggu 8 November 2020 pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA. Dengan jumlah peserta didik 1 orang. Saya mengajarkan tentang materi budi pekerti dalam agama Hindu, yang dimana materi ini tentang nilai budi pekerti yaitu Trimarga, Triwarga, Catur Paramita, Dwawalas Brata Sang Brahmana, dan Desa Yama Brata. Pada minggu ke-7, saya mengajar pada hari Minggu 15 November 2020. Pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA, dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan materi tentang ilmu pengetahuan alam dasar kepada adik yang saya ajarkan, di mana materi yang saya bahas adalah tentang makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Pada minggu ke-8 bulan November, saya mengajar pada hari Minggu 22 November 2020 pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan materi tentang ilmu pengetahuan sosial dasar, yaitu tentang segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai ke lingkungan yang luas dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Pada minggu ke-9 bulan November, saya mengajar pada hari Minggu 29 November 2020. Pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA. Dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan materi tentang bahasa Indonesia, di mana materi yang saya ajarkan adalah tentang bagaimana berbahasa yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Ada sedikit kelucuan dalam proses belajar mengajar, karena adik yang saya ajarkan selalu terbiasa berbicara menggunakan bahasa Bali. Jadi lucu ketika mendengar adik tersebut berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Pada minggu ke-10 saya mengajar pada bulan Desember. Saya mengajar pada hari Minggu 6 Desember 2020. Pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan materi tentang matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian.
Pada minggu ke-11 bulan Desember, saya mengajar pada hari Minggu 13 Desember 2020. Pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA. Dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan tentang materi bahasa Inggris dasar, yaitu dengan memberikan kosakata-kosakata baru dalam bahasa Inggris beserta artinya. Dan juga mengajarkan tentang angka, huruf, nama-nama hewan, dan tumbuhan. Pada minggu ke-12 bulan Desember, saya mengajar pada hari Minggu 20 Desember 2020 pada pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA dengan jumlah peserta didik 1 orang. Pada hari ini saya mengajarkan materi tentang prakarya dan kewirausahaan seperti tentang kerajinan tangan yang sederhana. Adik-adik peserta didik yang saya ajarkan, sebelum dapat belajar dari saya, mereka belum terlalu mengerti ataupun mengetahui dari materi apa yang saya ajarkan. Dan setelah saya ajarkan, mereka menjadi lebih paham dan mengerti, dan tentunya mereka menjadi lebih pintar. Saya sangat senang sekali bisa mengajarkan mereka, apalagi melihat mereka yang sangat antusias dan semangat dalam mendengarkan materi yang saya ajarkan. Hal itu tentunya menjadi sesuatu hal yang membanggakan bagi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera, sehat selalu, dan terima kasih.